Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Ibu Dewan Juri, serta Bapak Ibu Guru yang mengikuti Lomba Hari Guru Nasional Kosbih hari ini. Perkenalkan, saya Deborah dari Sekolah Meta Maitreya Pekanbaru. Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan saya kesempatan sehingga saya bisa mengikuti lomba kali ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin kita sering mendengar kata antusias dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan salah satu misi dari sekolah kita adalah antusias, ramah, dan kasih. Dalam kamus Cambridge yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia, antusias adalah sebuah minat yang energik terhadap subjek atau aktivitas tertentu dengan keinginan yang kuat untuk terlibat dalamnya. Dan dalam kamus besar bahasa Indonesia, antusias artinya kita bergairah atau bersemangat. Bapak Ibu, menjadi guru adalah sebuah pelayanan yang mulia. Kita tidak hanya mencetak tunas-tunas bangsa yang berprestasi, tapi kita juga berperan membangun karakter mereka dan membangun mimpi mereka. Di tahun-tahun awal kita mulai mengajar, mungkin semua kita masih sangat antusias terhadap pekerjaan kita. Tapi sering waktu berlalu, seringkali antusias ini semakin lama semakin berkurang. Seringkali masalah-masalah yang ada dalam pekerjaan membuat kita kehilangan semangat dan kehilangan gairah dalam bekerja. Hal-hal inilah yang kemudian akan memicu kebosanan, stres, jenuh dalam bekerja, hingga akhirnya tentu saja kita akan terus-menerus sepanjang hari. Bapak Ibu, sebuah pepatah bijak pernah berkata seperti ini, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Suatu kali saya menonton sebuah vlog tentang Warren Buffett. Nah, beliau ini merupakan salah satu pengusaha saham terbesar di dunia yang punya bakat sejak kecil menghitung angka. Jadi Bapak Warren ini punya bakat dan juga punya antusias yang sangat besar terhadap angka. Ketika dia sudah bekerja pun, dia sangat menikmati waktunya bersama dengan angka. Dia menikmati pekerjaannya setiap hari hampir 5-6 jam dia bisa menghabiskan waktu untuk melihat laporan keuangan. Nah Bapak Ibu, namun sekalipun begitu Bapak Warren ini tetap mengalami jatuh bangun dalam karirnya. Tapi ketika dia jatuh dalam bisnis sahamnya, dia kembali bangkit karena dia begitu menikmati pekerjaannya. Sekalipun sepertinya dia hanya fokus saja di situ, tapi Bapak Warren ini karena dia menikmati pekerjaannya, ketika dia jatuh, dia bangkit kembali. Sampai akhirnya sekarang ini kita mengenal Bapak Warren sebagai salah satu miliuner terkaya di dunia. Bapak Ibu, di akhir vlog tersebut, beliau berkata seperti ini, sukses adalah mendapat apa yang kamu inginkan, dan kebahagiaan adalah menginginkan apa yang kamu dapatkan. Nah, Bapak Ibu guru yang terhormat, setelah menonton vlog ini, saya mulai menyadari mengapa orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaannya. Sebagai guru, seringkali kita jenuh, kita kesal ketika berhadapan dengan peserta didik yang bandel, atau pekerjaan yang numpuk. Tapi ketika mendengar kesaksian dari Bapak Warren, saya mulai mengerti bahwa sebenarnya masalahnya itu bukan di pekerjaan yang banyak, tapi di diri kita. Di tahun-tahun awal kita bekerja, kita punya tanggung jawab yang sama loh dengan tahun ini. Tapi kok bisa ya, rasanya tahun-tahun awal itu kita masih bisa enjoy gitu kan. Nah, memasuki tahun kedua, ketiga, bahkan selanjutnya, mulailah kita kehilangan gairah, rasanya kita udah nggak bahagia lagi dengan pekerjaan kita. Kemudian keluar kata-kata, ini bukan passionku, seperti itu ya mungkin kira-kira ya. Nah Bapak Ibu, bukankah sebenarnya setiap tahun ini kita punya masalah yang sama? Misalnya seperti murid yang bandel, kemudian admin yang harus kita kerjakan, deadline yang selalu ada gitu. Tapi kenapa rasanya berubah gitu? Ada yang berubah. Apa yang berubah Bapak Ibu? Hati kita. Hati kita yang sudah mulai kehilangan gairah. Kita mulai kehilangan sukacita dalam bekerja. Nah, niat awal ketika kita mulai masuk menjadi guru, masuk dalam sekolah yang baru, nah itu yang mulai sebenarnya hilang dari diri kita. Saya yakin setiap pekerjaan, apapun bentuknya, pasti akan menemukan satu titik jenuh ketika kita tidak lagi merasa bahagia. Artinya Bapak Ibu, untuk mengatasi masalah ini sebenarnya adalah kita harus mulai berbahagia dengan apa yang kita miliki. Apapun latar belakangnya, saya yakin tujuan awal kita mau menjadi guru adalah karena kita ingin membantu orang lain menemukan mimpi mereka. Kerinduan kita adalah agar setiap orang, anak-anak muda di bangsa ini bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik lewat pendidikan mereka. Melihat mereka berhasil, berubah menjadi orang yang lebih baik, bersemangat dalam hidup mereka, bukankah ini yang menjadi kebahagiaan kita sebagai guru? Seperti Warren yang berbahagia ketika dia melihat angka, seharusnya bukankah kita juga bisa berbahagia ketika kita melihat anak-anak didik kita? Bapak Ibu, Thomas Alva Edison berhasil menyalakan bola lampu pada percobaannya ke 1449. Artinya Bapak Ibu, sebenarnya Thomas ini sudah gagal sebanyak 1448 kali sebelum dia bisa menghidupkan bola lampu tersebut. Tapi suatu kali dalam sebuah wawancara dengan bangsa Inggris, Edison pernah berkata seperti ini, Tuan, maaf, saya tidak pernah gagal. Saya cuma menemukan 1448 cara untuk membuat bola lampu tidak menyala.
Lalu saya menemukan satu cara untuk membuat bola tersebut bisa menyala. Artinya, saya tidak pernah gagal. Sekalipun cara yang ke-1449 tersebut saya belum menemukan cara untuk menghidupkan lampu, saya akan terus bekerja untuk membuat bola tersebut bisa menyala. Bapak Ibu, kalau Thomas Alva Edison tidak menikmati pekerjaannya, saya yakin dia bisa saja berhenti di cara yang ke-105, 270, atau mungkin cara yang ke-500. Kapan saja Edison bisa berhenti? Karena dia mungkin jenuh. Tapi dia tidak melakukan itu, Bapak Ibu. Kalau dia melakukan itu, maka kita tidak bisa menikmati lampu seperti sekarang. Dia memilih terus berantusias mencapai tujuannya dan dia menikmatinya. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Ketika kita diperhadapkan dengan 10, 100, bahkan 1000 murid yang bandel di kelas kita, masihkah kita dapat bergairah dalam bekerja? Masalah, rasa bosan, dan keadaan yang semakin sulit seharusnya tidak menghilangkan antusias kita dalam bekerja. Justru dengan semua tantangan itu, kita harus bisa menemukan solusi baru. Kita harus antusias menemukan cara-cara baru untuk mengatasinya. Antusias tidak dapat datang sendiri, Bapak Ibu, tapi kitalah yang menemukannya di dalam hati kita dengan cara yang kreatif. Yang tahu cara itu hanya kita sendiri, Bapak Ibu. Langkah awalnya yang perlu kita lakukan adalah fokus pada tujuan kita bekerja. Nikmatilah semua proses yang ada. Jangan suka protes. Fokus pada potensi yang ada pada diri kita masing-masing. Kalau kita antusias mengajar, maka rasa antusias itu juga akan mengalir kepada diri kita. Di akhir kata ini, mari tetap terus semangat Bapak Ibu, bergairahlah dalam menemukan cara-cara baru. Mungkin ini cara yang ke-1001, mungkin yang ke-1002, bahkan sampai cara yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang saya bagikan ini dapat menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, bye-bye.